Selamat datang. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Kristus bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahiran Kristus telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu maka kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Itu Jemaat 109. So
di antara domba-dombaku menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan seringkuh duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan dialaminya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendapat kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal, kumal, seolah berganti gagah megah seperti para bulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Kita pujikan Injil Jemaat nomor 97, Hai Malaikat dari Surga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 100 Mulia. Kita akan menerima pelayanan firman di Natal. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah karena kasih karunia-Mu sehingga kami dapat bersuka cita bersama dalam perayaan dan ibadah Natal di tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga ibadah Natal ini sungguh menjadi titik balik bagi kami untuk terus maju dan berjuang menjalani kehidupan di masa pandemi. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau adalah Sang Immanuel yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah firman-Mu yang akan kami terima meresap, menyegarkan dan menyemangati kembali perjalanan hidup kami. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab. Untuk bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 98. Mazmur 98. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyanyi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyanyi. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan kedua terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara
Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang Anak Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan dirubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat Natal Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mungkin suasana nada dasar di Natal ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Beberapa orang, bahkan sebagian besar mungkin akan merasakan kesulitan untuk menjaga sukacita kegembiraan dari Natal. Jadi biasanya kalau pas Natal atau bulan Desember itu menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang memotivasi hidup. Mungkin di tahun pandemi ini, Merry Christmas tahun ini ya dilakukan dengan kesederhanaan. Ya, kita semua tentu merasakan kerinduan dari tradisi Natal yang biasa. Kita ya mungkin ingin merasakan lagi kumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara keluarga besar kita. Mungkin kita juga ingin menikmati atau mendapatkan passion gairah dari alunan piano atau organ atau paduan suara atau nyanyian atau drama-drama Natal yang berteriak tentang haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, itu di tahun ini rasanya hanya sekedar kenangan saja. Kita bersama-sama dengan segenap umat percaya, bahkan dengan seluruh umat makhluk hidup di dunia ini, memang ada di suasana yang sedang berduka atau bersedih. Tapi tidak ada salahnya di saat yang suram di tengah pandemi ini kita bisa menemukan berkat yang tak terduga. Jadi Natal tahun ini justru menjadi satu pertanyaan, bagaimana kita tetap bisa menjaga semangat, menjaga kegembiraan dan sukacita di tengah-tengah pandemi. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan-bacaan kita semuanya berbicara tentang firman menjadi manusia. Ya, terutama dalam bacaan Injil Yohanes, ini agak sulit untuk kita pahami memang karena Injil Yohanes berbeda dalam hal narasi dibanding dengan Matius, Markus atau Lukas. Injil Yohanes lebih berbicara secara filsafati. Tapi Bapak Ibu, terlepas dari kesulitan kita memahami Injil Yohanes, kalau kita merangkum 4 bacaan kita tadi, kita bisa menemukan alasan mengapa firman itu menjadi manusia. Jadi seperti tema kita, mengapa firman itu menjadi manusia. Nah, ada 3 pesan khusus untuk kita renungkan di hari Natal ini. Mengapa toh kok firman itu menjadi manusia? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 alasan tadi. Saya sebutkan alasan yang pertama. Firman itu menjadi manusia pada dasarnya membawa misi khusus. Misi khusus untuk satu, berbelas kasih. Jadi Natal tahun ini adalah Natal belas kasih. Kalau kita lihat kata belas kasih di kamus itu tidak kita dapati. Karena itu penggabungan 2 kata dasar. Welas kasih itu kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi alasan pertama mengapa firman itu menjadi manusia untuk berbelas kasih. Dan Tuhan berinkarnasi untuk belas kasih. Tuhan mendemonstrasikan kasih sayangnya dengan ia menjadi manusia, dengan ia melalui titian yang kita alami dalam kehidupan ini. Mari kita lihat konsekuensi firman itu menjadi manusia. Mari kita lihat apa saja yang harus ditanggung oleh firman yang menjadi manusia. Bapak Ibu,
Yang pertama yang ada dekat dengan kita, kerentanan kita sebagai manusia. Sejak bayi kita bergantung pada orang tua untuk diberi makan, untuk diberi perlindungan, untuk dijauhkan dari bahaya, untuk belajar, bekerja, mencari nafkah, hidup bersosial. Ini sebuah kerentanan dan kita banyak bergantung pada sesama kita. Ini satu konsekuensi. Lagi dalam hal kedewasaan, pertumbuhan kita, masa-masa puber, masa-masa akil balik, masa-masa remaja yang tidak mudah. Kita mengalami rasa sakit saat pertumbuhan. Mungkin ukuran sepatu kita bisa menunjukkan pertumbuhan itu semakin lama semakin besar. Tidak hanya soal kedewasaan, tapi juga soal ketidaktahuan kita, sehingga kita perlu menuntut ilmu, kita perlu studi, kita perlu belajar, kita membutuhkan guru. Kita bayangkan, Yesus dia perlu belajar bahasa Ibrani, dia perlu belajar matematika yang rumit soal geometri, supaya dia bisa menjadi tukang, supaya dia bisa membuat furniture, supaya dia bisa membuat rumah. Dia belajar juga tentang hukum Romawi, bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara Israel yang terjajah. Jadi dia mengalami sama seperti kita. Kerentanan, sakit pada saat pertumbuhan, kehausan kita akan pengetahuan. Terlebih lagi ada batasan ruang dan waktu. Kita tidak bisa hadir di tempat yang lain pada saat yang sama. Ada sesuatu yang tidak bisa kita saksikan secara kasat mata, dua peristiwa di tempat yang lain. Demikian juga yang dialami oleh Yesus. Belum lagi saudara kasih, Tuhan Yesus firman yang menjadi manusia itu juga harus merasakan dan mengalami perasaan-perasaan seperti perasaan kita. Perasaan ketakutan, kegembiraan, kegelisahan, kesedihan, bahkan frustasi, bahkan kemarahan. Tapi juga mungkin keingintahuan, rasa syukur, malu, ingin dipahami, ingin dikenal, ingin dilihat, ingin dimaklumi. Itu konsekuensi. Ya. Dan dia melakukan semuanya itu untuk berbelas kasih, memahami hidup kita. Sebenarnya kita bisa bertanya, mengapa dia harus bersusah payah menjalani kehidupan manusia? Bukankah dia Tuhan? Ya, itu salah satu alasan. Yang pertama, mengapa firman itu menjadi manusia? Ia berbelas kasih pada manusia. Ini yang disebut tidak sekedar empati, tetapi embody. Menjadi tubuh, menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Jadi ada simpati, ada empati, ada embody. Menjadi sama seperti kita. Ini tingkat yang lebih dalam berbelas kasih. Yang kedua saudara kasih, jadi Natal tidak hanya memperlihatkan kepada kita Allah yang berbelas kasih, tetapi Natal alasan yang kedua adalah tidak berhenti dalam embody, tetapi Natal itu adalah melayani. Firman menjadi manusia untuk melayani. Sama seperti Yesus. Ya, ia harus bekerja, dia harus mengajar, dia harus menyembuhkan dan sebagainya. Bayangkan kalau setiap kita digerakkan oleh semangat Natal tahun ini, semangat melayani tahun ini. Bayangkan kalau orang-orang hebat, orang-orang kaya, para selebriti, para politisi, CEO, mereka semua menyerahkan atau mempersembahkan ketenaran mereka, kekuasaan mereka, pendapatan mereka. Mereka menyerahkan masa depan mereka untuk
Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memperhatikan dan menolong yang miskin, untuk menguatkan dan menghibur mereka yang berduka, untuk memberdayakan mereka yang membutuhkan kepemimpinan yang lemah lembut, untuk bekerja di tingkat lokal sehingga setiap warga itu mendapatkan hukum yang semestinya, untuk juga mampu memaafkan mereka yang membenci, untuk mendukung komunitas sekitar kita supaya komunitas kita merasakan damai sejahtera, untuk memerangi akar keegoisan yang selama ini bersesanti aku dan milikku, kamu dan milikmu. Ini yang menjadi penyebab kemiskinan. Inilah sumber keegoisan manusia. Bayangkan kalau orang-orang hebat itu atau kita bisa bergabung dalam perjalanan pelayanan untuk melayani. Nah, sering kasih tidak dapat kita bayangkan kalau orang-orang yang kita kenal, orang-orang hebat itu bisa menyerahkan semuanya, bisa melakukan dan memberikan seperti yang Tuhan lakukan. Dan kita tahu Tuhan sudah melakukan semuanya itu, bahkan menyerahkan hidupnya, sehingga kita semua memiliki pengharapan, kita semua memiliki kekuatan. Jadi Tuhan sudah betul-betul melayani secara tuntas. Jadi tidak hanya embadi, tapi dia juga melayakan secara tuntas sampai nyawanya diberikan. Ia menyerahkan segalanya untuk melayani orang lain. Dia mengenal apa yang dinamakan rasa cukup. Ini yang kedua, saudara kasih. Pesan Natal di tahun 2020 di masa pandemi ini tidak berhenti berbelas kasih, tidak berhenti melayani. Yang ketiga, mengapa firman itu menjadi manusia? Untuk menebus. Jadi Tuhan datang untuk menebus kita dari dosa dan kematian dengan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita sebagai orang percaya yang selalu bersyukur. Kematian yang terjadi pada kita nanti satu kali di akhir hidup kita. Namun Yesus menebus kita setiap hari. Ini yang penting, saudara kasih. Ini makna penebusan, jangan hanya kita maknai penebusan dari kematian saja, dari kuasa kematian, tetapi juga penebusan dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Penebusan itu dilakukan Kristus setiap harinya. Dengan cara apa? Dengan Ia menguatkan kita dalam menghadapi ketakutan kita sehari-hari. Supaya Kristus mampu mengubah ketakutan kita menjadi harapan. Bapak Ibu, ketakutan itu adalah manifestasi atau perwujudan dari kecemasan rasa takut kita akan kehilangan sesuatu yang penting bagi kita. Dan Tuhan memampukan kita untuk menghadapi ketakutan itu dan mengubahnya menjadi harapan. Kasih sayangnya, pelayanan Kristus itu yang akan menguasai ketakutan kita, sehingga ketakutan kita akan diubah menjadi harapan. Harapan untuk masa depan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Kita bisa melihat dan membaca banyak kisah para pejuang iman. Kita bisa belajar dari cerita hidup orang-orang pejuang iman. Mereka bisa menginspirasi kita, termasuk pelayanan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjuang justru di dalam ketakutan mereka. Berjuang karena mereka memiliki harapan. Dan mereka membiarkan harapan itu menang. Mereka membiarkan kasih sayang itu yang menguasai hidup mereka.
mereka membiarkan pelayanan total itulah yang membantu mereka untuk maju, untuk berkembang, untuk mencapai puncak kemanusiaan. Ini pejuang-pejuang kemanusiaan, jadi kasih. Jadi mereka tidak dihantui atau dikalahkan oleh ketakutan, tapi justru mereka mengubah ketakutan itu menjadi harapan. Di masa pandemi ini penting sekali, jadi kasih. Jadi ketakutan itu diubah. Itu berkat firman yang menjadi manusia. Itu karena inkarnasi. Jadi inkarnasi pada dasarnya adalah momen menciptakan masa depan yang dijanjikan. Momen yang berbeda dengan yang dijanjikan oleh ketakutan. Jadi kita bisa yakin pada pertolongan Tuhan itu. Kita bisa melihat kalau kita menuruti ketakutan kita, masa depan seperti apa yang akan terjadi. Tetapi kita juga bisa melihat masa depan apa yang dijanjikan oleh Kristus. Kalau masa depan yang dijanjikan oleh ketakutan jelas, suram, gelap. Tetapi masa depan yang dijanjikan oleh firman yang menjadi manusia adalah masa depan yang berpengharapan, masa depan yang penuh gairah. Jadi di masa Natal ini menghadapkan kita kepada masa depan alternatif, bukan masa depan yang selama ini mungkin kita lihat dan membuat kita ketakutan. Apapun juga, saya lebih suka pada masa depan yang dijanjikan oleh firman yang menjadi manusia. Inilah 3 alasan. Alasan firman yang menjadi manusia. Untuk belas kasih, untuk melayani, dan untuk menebus. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh kita. Kita sambut dengan hitung jemaat 99, kita surga bergema. Amin.
kita akan bacakan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa bapak. Mari kita bacakan doa syafaat. Bapa surgawi, melalui karya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadikan kami sebagai manusia yang berpengharapan, manusia yang tidak kalah oleh ketakutan dan kekhawatiran, karena Engkau sungguh berbelas kasih kepada kami. Engkau telah melayani kami secara total melalui manusia Yesus Kristus. Bahkan Engkau menebus tidak hanya untuk masa depan kami, tapi juga untuk keseharian kami. Puji syukur ya Tuhan, ini menjadi sumber kekuatan bagi kami. Ini menjadi sumber semangat bagi kami untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Sehingga ya Bapa, hidup kami dapat menjadi lilin di tengah-tengah dunia ini. Di dunia yang sedang dalam kegelisahan, di dalam ketakutan dan kecemasan. Izinkan kami untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami yang rentan, untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pengharapan, untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan, mereka yang mengalami kebingungan, mereka yang putus asa, mereka yang hanya bisa meratap. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perkenankan pada kesempatan yang indah ini, kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami pada saat Natal ini tidak bisa bersekutu dengan keluarga besar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati keluarga besar kami. Tuhan, Engkau juga memberkati persekutuan cinta kasih kami di GKJ Ambarawa. Tuhan sendiri yang menjamah para pemimpin dari GKJ Ambarawa, jika mereka menggembalakan kami seperti Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Engkau menaungi para pemimpin kami. Engkau memberkati, memberikan hikmah, memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga damai sejahtera dapat dirasakan di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa Natal kami, dan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, inilah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan tanda rasa syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Sebagai dasar kita memberikan persembahan terambil dari Matius 2 ayat yang pertama yang demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan hitung jemaat 127 kandang domba itu rumahnya. Thank
kehidupan kami. Tuhan telah memampukan kami, Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa bagi kami, sehingga hari ini, hari-hari yang kemarin, Tuhan mampukan kami untuk berupaya, berusaha, berikhtiar di dalam kami mencukupi setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Ini semata-mata kasih penyataan Tuhan semata. Sehingga ya Tuhan, sebagai tanda rasa syukur itu, kami memberikan persembahan pada saat ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan saat ini, Tuhan bisa memberkatinya sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kuasa Tuhan, sehingga setiap langkah kami tentu semata-mata karena sekehendak dan seturut firman Tuhan semata. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai dunia gembira. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun 2020. Ibadah Natal saat ini sudah berakhir.